Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani, gua dari Seribu Roti, ya gua bikin roti. Sebenarnya gue pikir tadinya soal akuntansi udah selesai, bahkan hampir selesai ya. Atau mungkin sudah selesai dan udah cukup gitu pembahasannya. Ternyata belum lama, nggak nyampe 24 jam ada yang kasih komen soal saham. Jadi gue pikir eh, mungkin gue perlu bahas sedikit tentang saham ya. Pada akhirnya gue pikir gue perlu bahas sedikit tentang saham. Nah, sebelum lari ke saham, ada baiknya lu mesti selalu ingat bahwa laporan keuangan itu ada tiga. Yang pertama adalah neraca, gue nyebutnya keseimbangan karena kanan dan kiri ini itu harus sama. Yang kedua adalah arus kas, gue selalu mengingatnya dengan duit gue kemana aja sih. Dan yang terakhir adalah laba rugi yang gue kalau mengingatnya dengan sederhana di bahasa lapangan gue nyebutnya keuntung apa enggak gitu. Nah, cara menulis laporan keuangan itu kan biasanya selalu begini, hartanya sebelah kiri, utang sebelah kanan, dan modal agak ke bawah. Nah, di bawah modal ini ada opsi namanya modal disetor, ya. Jadi eh, yang perlu diingat, nah di modal disetor ini ada tipe saham nih, ada tipe saham. Nah, saham yang umumnya dikenal itu biasanya nih gue bukain ya. Itu ada dua. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock, yang kedua preferred stock. Jadi lu jangan, bukan jangan ya, kalau kalau baiknya sih kuasai dulu dasarnya, baru kita bicara jenis-jenis saham yang nggak umum gitu, karena nanti ada dui warna, ada macam-macam lah jenis saham. Dan kalau di luar mereka nyebutnya seperti ini ya, Class A stock. Jadi biasanya nanti ada saham A, B, dan C gitu. Terus mereka tanya, bukan tanya sih, komen soal multiple suara gitu. Jadi apa sih multiple suara? Multiple suara tuh ya balik lagi lu mesti tahu dulu dasarnya soal saham biasa dan saham preferred. Baru nanti lu kalau di Amerika nanti ada kelas A dan kelas B yang umumnya dipakai. Lu bisa lihat di sahamnya Google, lu bisa lihat di sahamnya Facebook gitu ya. Lu juga bisa lihat di sahamnya Berkshire Hathaway, ya ada saham preferred, ada saham common stock yang mereka nyebutnya kelas A dan kelas B biasanya. Nah, perbedaan paling dasar yang biasanya bisa dilihat adalah kalau saham kelas A atau saham preferred tuh dia umumnya nggak diperjualbelikan di bursa. Yang diperjualbelikan di bursa itu biasanya common stock atau saham biasa. Nah, terus apa sih fungsinya lu tahu ini? Fungsinya lu tahu ini tergantung lu mau lihat dari sudut mana. Lu kalau sebagai investor retail kan lu pengen tahu siapa yang bakal ngendalin perusahaan yang gue beli ini. Apakah prospeknya nanti dia bisa bisa jaga prospeknya ke depan dan lain sebagainya. Lepas dari kita nyebutin namanya kalau di eh, kampus ya atau teoritis nyebutnya makroekonomi. Jadi misalnya tiba-tiba ada perang gitu, tiba-tiba ada kerusuhan, itu nyebutnya namanya makroekonomi. Eh, Cuma secara internal kan kondisi selalu ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Nah, waktu lu bicara saham, lu lagi bicarain faktor internal, artinya siapa yang bakal kendalin perusahaan, siapa yang bakal ngontrol perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih itu penting? Karena biar lu tahu siapa yang bakal jadi CEO-nya, gitu kan? Apakah CEO-nya bisa di out gitu ya? Uh, Di kick sama board seat gitu ya. Board seat tuh siapa aja yang pegang saham dengan hak suara banyak ya, atau dia akan tetap jalan di perusahaan itu dan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Kita sebut aja misalnya Facebook, Google gitu ya. Gua gampang nyebutnya itu biar lu paham soal tipe jenis saham ya tadi. Facebook walaupun sahamnya dijual di bursa dan kepemilikan dia mungkin sekarang gua nggak tahu ya, kalau terakhir gue baca atau tadi gue belum lama gue baca itu sekitar 12% ya. Pemilik Google lebih tipis lagi, kalau nggak salah cuma sekitar 6 sampai 7%. Termasuk Lyft ya, Lyft juga cuma 7%. Tapi jangan salah, uh,
voting right tuh hak untuk memutuskan. eh, itu kalau Google masih, kalau Facebook itu sekitar 58%. Kalau Google gue belum lihat, nanti kita bisa lihat. Ya jumlahnya tetap signifikan. Jadi walaupun mereka sahamnya dari jumlah itu minoritas, tapi voting right atau hak suaranya itu masih paling besar. Jadi kalau berdua itu Larry Page sama Sergey Brin itu berdua-dua mau bikin voting, ya yang lain mau punya saham berapapun nggak ngaruh gitu ya. Nah Facebook juga sama. Apa tujuannya? Jadi misalnya gini, kan lu mesti ngerti dulu dasar sebuah perusahaan. Perusahaan itu kan ada dua, ada sisi komisaris, ya ada sisi pemegang saham dan ada yang menjalankan perusahaan. Nah, si pemegang saham ini itu biasanya diwakili oleh seseorang atau dia sendiri. Nah, fungsinya saham kan salah satu tujuan pemegang saham dan adanya RUPS rapat pemegang saham salah satunya adalah mengangkat dan memecat direksi. Apa hubungannya dengan voting share atau hak suara? Tak kala lu punya hak suara yang banyak, ya biar lu kebayang nih, ini board seat lah. Ya kita asumsikan ini board seat. Jadi misalnya ini CEO-nya gitu ya. Ini bukan CEO-nya, ini semua board of director lah. Ada ini direksi-direksinya gitu ya. Ini masing-masing mewakili hak suaranya masing-masing, gitu ya. Nah, biar lu kebayang yang namanya voting right atau hak suara yang cukup banyak, lu bisa lihat dari, kebetulan kita kan lagi zamannya perang ya, di negara belahan sana lagi ada yang perang. Kita bisa lihat dari board seatnya Putin nih. Jadi lu bisa bayangin tadinya misalnya nih orang ada 7, ya Putin punya hak veto, walaupun ini sekarang tinggal 4, yang dua lagi nih yang sekarang nggak hilang itu adalah perwakilannya Putin. Jadi lu bisa bayangin kalau dia voting kan, ini 3, ini 3, 6 sih, masih kurang satu, ini berapa? 6, 7. Harusnya ada satu lagi, berarti anggaplah di sini ada satu lagi ya. 3, 3, oh enggak, di sini 3, di sini ada 3, berarti Putin punya 4 hak suara. Jadi walaupun dia sendirian, ini yang ini nggak setuju, yang ini nggak setuju, yang ini nggak setuju misalnya soal invasi. Nah Putin bilang nggak bisa, gue harus bikin operasi khusus di apa namanya, ini lepas dari PBB ya, di Ukraina, maka yang lain harus ngikut. Jadi lu bisa bayangin, lu kalau, gua nggak tahu lah apakah lu udah mulai atau lu udah pernah ngerasain nyoblos gitu ya pemilu. Nah kalau di pemilu, seluruh orang yang ada di Indonesia ya, gua nggak tahu negara yang lain, kita bicara Indonesia aja. Uh, Meskipun lu presiden gitu ya, lu presiden atau lu ex presiden atau lu masih pejabat gitu ya, dan lu harus memilih siapa yang bakal jadi presiden ya. Mau lu orang biasa, lu mau presiden, hak suaranya sama, satu. Hak suaranya satu. Cuma kalau di perusahaan tidak begitu, tidak begitu ya. Tadi gue kasih contohnya. Kalau gue punya hak suara jauh lebih banyak, misalnya kayak Facebook lah, dia punya hak suara masih di 58%. Gue nggak peduli gitu ya, semua lu punya sisa saham yang ada di beredar ya kan. Kalau gue udah bilang perusahaan ini harus begini, ya begini. Misalnya gampangnya, perusahaan ini harus begini itu misalnya gini, gue mau akuisisi Oculus gitu ya, kan Facebook pernah akuisisi Oculus, gue mau akuisisi Instagram, gue mau akuisisi WhatsApp, mau yang lain nggak setuju nggak ada yang peduli, karena secara undang-undang dan secara aturan hak suara berpengaruh besar dan mutlak, itu bersifat mutlak. Jadi mau lu nggak setuju gitu, apalagi lu saham retail yang megangnya mungkin cuman 1 lot 2 lot gitu ya, nggak berpengaruh gitu. Bahkan andaikan semua hak suaranya pun dibuat sama, maka orang yang paling bisa mengontrol sebuah perusahaan adalah duit yang paling banyak, orang yang punya duit paling banyak, misalnya BlackRock itu ya, atau misalnya kalau di Asia yang lu mungkin pernah dengar atau pernah kenal, misalnya SoftBank, atau di Timur Tengah misalnya apa namanya, gue lupa namanya, punya Saudi itu ada Saudi Investment Bank lah. Saudi itu punya, dia dananya cukup besar dan dia yang membiayai SoftBank salah satunya di Vision Plus. Nah artinya kalaupun semua hak suaranya dibikin seperti common share atau common stock, dan 1 banding 1, artinya orang punya saham satu gitu ya,
taruhlah di sini ya, gue taruh 1 juta gitu ya, 1 juta sama dengan 1 rupiah atau 1 hak suara, maka kalau gue punya duit paling banyak, gue lah yang bisa menentukan gitu. Nah, apa sih fungsinya dual class ya? Kalau di luar kan nyebutnya dual class. Kalau di kita katanya ini adalah multiple suara yang pertama kali ada di Indonesia. Tapi lepas dari itu ya gampang caranya, ya kan? Kita bicara kelas A dan kelas B lah, biar lu kebayang nih. Walaupun ini saja masih bisa di eh, eh, bisa dirubah gitu. Artinya masih ada, bisa dibuat klausul tertentu gitu. Jadi kelas A tuh 1 banding 1. Jadi kayak kayak saham biasa lah. Lu punya 1 lembar saham, ya lu punya 1 hak suara. Tapi kalau kelas B itu lu punya 1 lembar saham, tapi lu mewakili 10 hak suara. Jadi kalau lu lihat misalnya di sini, ini kan tadinya misalnya taruhlah semua common stock ya, ini 1 banding 1, maka votingnya akan sama. Saat yang 4 ini menang, memilih A, yang ini pengennya B gitu ya, atau yang ini misalnya pengen akuisisi, dia bilang gue pengen akuisisi WhatsApp, dan 4 ini sepakat, yang ini enggak, selesai gitu. Tapi begitu ada yang disebut kelas B nih ya, 1 banding 10 tadi, ya kan, meskipun ini duduk begini, kalau ini misalnya 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, ini kan ada 6 ya, tapi dia punya 1 lembar saham kelas B, ya kan, berarti kan dia punya 10 suara, sementara ini cuma 6. Artinya 6 ini bersepakat untuk tidak tidak memutuskan untuk tidak mau membeli atau mengakuisisi WhatsApp. Itu nggak ngaruh, karena yang ini bilang, oh gue maunya tetap akuisisi, atau biar kelihatan ekstrim, inilah biar kelihatan duduknya ini 1 1 1 gitu ya. Terus di sini ada 3 yang tidak terlihat gitu ya. Putin bilang, gue mau beli, kalau di perusahaan Rusia kan namanya Yandex, Yandex keren lah, gue beli Yandex gitu kan. Oh, yang lain nggak setuju gitu, tapi dia menggunakan yang tadi saham kelas B, karena ini cuman saham kelas A yang voting right-nya atau hak suaranya cuma 1, ini 1 1 kan cuma 3. Putin tanpa ketiga bangku ini pun, misalnya dia punya saham kelas B gitu ya, dia punya 10 suara yang bangkunya nggak kelihatan di sini. Artinya begitu ini sepakat untuk tidak, oh gue nggak mau nih, dia veto nih, gampangnya hak veto lah. Ya yang lain nggak bisa ngapa-ngapain, intinya sih begitu. Dan kenapa sih hak suara itu perlu, atau siapa yang pemegang hak suara itu perlu? Ya karena gini, lu kan beli saham nih, misalnya lu beli saham di bursa lah, lu kan pengen tahu siapa yang bakal ngejalanin perusahaan ini. Tadi gue bilang kondisi kan ada internal dan ada eksternal. Kalau internal itu kan lu harus tahu siapa yang bakal ngendalin si perusahaan. Nah, kalau eksternal kan sesuatu yang tidak bisa dikontrol, tapi dengan sesuatu yang bisa dikontrol di internal, misalnya lu percaya dengan CEO-nya siapa gitu ya, lu yakin bahwa dalam kondisi apapun perusahaan ini bisa survive, bisa selamat gitu. Jadi misalnya tiba-tiba ada, kayak sekarang di sebagian negara ada yang perang gitu kan, lu yakin bahwa dengan CEO ini, dengan voting right yang cukup banyak, bahwa dia bisa mengendalikan arahnya perusahaan ke arah yang jauh lebih baik. Poinnya sih itu sih. Jadi begitu ada kayak yang kemarin yang tadi komen, oh sahamnya, kan gue tulis gitu karena di laporan keuangannya emang nggak ada, si Nadim kemana gitu. Oh kan bisa aja dia di balik perusahaan cangkang, nggak ngaruh, gue bilang posisinya perusahaan cangkang dia tetap ada board seatnya, satu. Yang kedua, perusahaan cangkang ini di induknya dia punya berapa persen saham. Nah kalau di perusahaan induknya, taruhlah nggak ada perusahaan cangkang, di perusahaan induknya sahamnya minoritas dan tipenya kelas A dan kelas B gitu ya. Dan oke lah dia minoritas, tapi dia tidak memiliki hak suara yang cukup banyak, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu poinnya. Artinya lu tidak bisa memfigurkan seseorang, misalnya lu berharap bahwa Nadiem bakal tetap jadi CEO-nya, nggak bisa, karena secara hukum nggak bisa, hak suaranya tetap nempel sama orang yang punya saham dengan hak suara paling banyak.
Itu jadi gue bikin video kemarin bahwa unicorn atau dekakorn ini tidak mengajarkan apa-apa atau tidak menjadi guru yang baik buat kita, karena di situ nggak bisa lo lihat prosesnya dari setiap step, itu nggak ada, di cut, di skip gitu ya. Adanya dari 2015 ke atas kalau gua nggak salah. Lo bisa lihat di video gua nggak buka kali ini karena nanti videonya takut terlalu panjang gitu. Lu nggak bisa memfigurkan seorang, oh lu bilang ada di perusahaan cangkang, ya perusahaan cangkangnya ke induknya. Misalnya taruhlah perusahaan gue misalnya 1.000 roti gitu, gue pegang saham GoTo dan gue adalah eh perusahaan cangkang gitu, yang dia bilang cangkang lah. Gue punya sahamnya di GoTo berapa persen, 1%. Nah saham 1% ini hak suaranya berapa persen? Kalau 0,0 sekian, biar kata gue punya 10% juga nggak ngaruh gitu. Itu yang gue pertanyain, Nadim kok nggak ada gitu. Lu kan bisa lihat tuh, kecil banget sahamnya, minoritas banget. Oke, dia bilang misalnya sahamnya minoritas, sahamnya oke minoritas tapi hak suaranya besar. Hak suaranya dari mana? Ini bicara hukum. Ini kan secara legal aturannya begitu. Lu yang punya saham dengan hak suara terbesar yang bisa mengendalikan perusahaan. Itu sih menurut gua. Nanti gua jelasin apa sih hubungannya sama usaha kecil ya, karena biar lu dengan ini lu paham bahwa eh, waktu lo racing fund, misalnya lo masih muda dan punya ambisi gitu ya, lo harus tahu nih duit yang masuk itu akan jatuh di sini atau akan jatuh di sini. Jangan sampai lo terjebak jebakan Batman gitu kan. Oke, lo terima, terus misalnya ternyata begitu keluar perjanjian, bunyi perjanjiannya adalah misalnya posisinya bagi hasil sama seperti dia dianggap sebagai ekuitas atau saham, tapi giliran lo rugi gitu kan, lo harus kembaliin seluruh duitnya dia dalam waktu 3 bulan. Itu lu mesti hati-hati, lu mesti lihat itu dari awal gitu. Jadi kadangkala kalau lu nggak punya duit ya memang lu harus ketemu visi dan visi yang baik atau angel investor yang baik yang ngerti gimana cara ngejalin usaha, pernah ngejalin usaha, pernah raising fund, pernah kejebur-jebur lah, pernah jatuh-jatuh, bukan yang cuman duduk manis ya kan, lu hitung valuasi IRR tapi lu nggak pernah jalanin. Karena mereka yang nggak pernah jalanin cuma dapat komisi 20% dari dana. Kalau nggak 20%, 2% dari dana pengelolaan dan 20% dari hasil pendapatan dari IPO. Nah, kenapa uh, ini penting? Jadi lu tahu gitu, lu nggak kejebur bahwa lu bikin perusahaan. Misalnya kemarin kan gue bilang kalau kita compare ke GoTo, misalnya lu bikin toko 1.000 roti kayak gue gitu kan. Uh, Modal gue 10 juta, gue bisa jual 3 miliar karena gue jual itu 300 kali lipat daripada modal aslinya gue. Dan itu lo mesti tahu gitu ya, lo mesti paham hal itu agar lo nggak kejebur gitu. Kalau dia kondisinya utang ya lo berarti mesti hati-hati, jangan sampai dibeli aset tetap, jangan buat beli mesin misalnya, jangan buat yang lain-lain. Lebih baik hanya dipakai untuk modal kerja yang setelah invoice-nya cair duitnya balik gitu. Jangan sekali-sekali lo jadiin aset tetap. Apa aset tetap itu misalnya lo pakai buat sewa tempat, lo bikin bangunan, wah lo masalah dah gitu. Dan ini kenapa sih penting? Jadi lu bisa tahu gitu, lu jangan join tapi lu nggak tahu statusnya apa gitu. Dia ngasih duit dalam posisi apa, apakah hutang apakah modal. Kalau modal ya orang harus tahu bahwa begitu loss ya semua orang duitnya hilang. Kan bukan cuma lu doang yang rugi, ada orang yang mempertaruhkan hidupnya di usaha itu ya kan, tiba-tiba usahanya berhenti. Apa bedanya? Mendingan kerja aja sekalian kan. Gua kasarnya kalau mau gue jadi karyawan yang ekstrim kan, gue nggak mau tahu lu mau untung apa kagak, yang penting gue gajian. Itu kalau perusahaannya udah terlalu besar dan lu nggak bisa mencapai puncak, dan itu ekstrim gitu. Tapi kalau urusannya kecil, ada juga orang yang berpikiran gue nih duduk di sini ya kan, value atau nilai lebihnya gue apa gitu. Kalau gue tidak memberikan nilai lebih terhadap perusahaan ya buat apa gue ada di sini. Kan ada juga yang karyawan yang berpikir begitu. Jadi balik lagi ke tadi, saham itu perlu biar lu tahu waktu lu dikasih duit, lu harus jelas nih duit itu bakal jadi hutang apa aja bakal jadi modal. Karena kalau hutang lu harus siap-siap untuk ngulangin. Gitu. Kalau modal ya sama-sama deh, sama-sama loss gitu. Nah, apa hubungannya yang tadi? Ya lu biar jelas nih setiap kali raising fund, ya kan? eh, Orang yang kalau mereka pilih sebagai saham, lu harus jelas, dan mereka juga harus jelas bahwa kalau mereka punya hak suaranya berapa. Kalau punya voting, apakah kelas A atau kelas B atau saham common stock atau preferred stock lah kalau di Indonesia. Kalau nggak begitu nanti
pas jalan bakal ada kendala. Lu bisa lihat yang ekstrim lagi, contohnya Warren Buffett, nggak ada satupun yang bisa ngontrol dia karena mayoritas saham, bukan cuma mayoritas saham ya, lebih dominan ke mayoritas voting right-nya adanya di dia. Jadi lu bisa lihat di perusahaan-perusahaan besar ya. Salah satu yang terbaru misalnya Lyft, ya kan. Lyft itu dua pendirinya jumlah sahamnya cuma 7%, beda sama Uber karena Lyft setiap pricing fund saham dia dijual, atau Snap ya. Snap Inc. Bentar gue cari. Jadi contohnya untuk case-nya Snap Inc. ya. Snap setelah meraih pendanaan 50 juta dolar, dia jual sebagian sahamnya lalu dia beli Ferrari. Nah, kalau Uber, Travis Kalanick itu nggak pernah dijual sampai di saat terakhir si SoftBank mau beli saham dengan nilai yang cukup besar, baru komposisinya berubah. Jadi balik lagi soal Lyft itu total keduanya cuma punya sekitar 7% saham, tapi hak suaranya itu hampir 50%. Artinya dia masih bisa mengendalikan arah dan tujuan perusahaan walaupun secara jumlah uh, saham yang beredar jumlahnya dia cuma 7%. Nah, yang 7% ini lebih ke berhubungan ke dividen gitu ya. Jadi laba akhir tahun gitu ya. Kalau hak suara itu hak untuk memutuskan siapa yang jadi CEO, gitu kan, mengangkat dan memecat direksi, lo mau akuisisi perusahaan dan lain sebagainya, itu adanya di hak suara. Itu dari gua, jadi sekian dari gua. Kalau lo masih ada pertanyaan, lo bisa tulis di kolom komentar. Ini agak penting karena biar investor retail lo bisa tahu bahwa kalau lo mau beli perusahaan, siapa sih yang bakal ngendaliin gitu ya. Itu perlu juga. Jadi kalau dibilang oh dari perusahaan cangkang shadow control tuh nggak bisa karena aturannya udah jelas. Siapa yang punya hak suara paling besar, dia yang bisa kontrol. Sekian dari gua, nama gua Dani, gua dari 1000 Roti. Lo bisa pesan roti di 0818 385 925. Gue ulang lagi 0818 385 925. Jangan lupa subscribe kalau lu baru pertama di channel gue, dan nyalain loncengnya, klik tombol like, lu bisa komen. Ya, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.